يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سلام سلام كمسك الختام على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Ikhwah wa akhwati fillah al-ahibba dimanapun antum berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, yang artinya, dan tambahkanlah jumlah rakaat salatmu pada qiyamul lail, dan bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil. Bacaan yang tartil adalah bacaan yang kita ketahui bersama bahwa maknanya adalah membaca Al-Quran dengan tenang, atau membaca Al-Quran dengan sesuai makhrajnya, sifatnya, hukum-hukum tajwidnya, dan yang terakhir yaitu membaca dengan waqaf yang baik, tanda berhenti dan juga ibtida dan tanda memulai. Jadi memulai dan berhentinya. Maka ketika tartil ini sudah terpenuhi, insya Allah bacaan Al-Quran kita adalah bacaan yang baik, ya. Terlebih lagi ketika kita membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku sekalian yang abama dan saya cintai karena Allah, bahwa ya pelajaran ya yang sangat penting dalam membaca Al-Quran adalah pelajaran tajwid ini. Karena tidaklah sempurna bacaan Al-Quran kita kecuali dengan memperhatikan tajwid, hukum-hukumnya, ya, dan juga ya nanti dalam praktek membaca Al-Qurannya. Maka daripada itu sangat luas sekali pembahasan mengenai ilmu tajwid. Pembahasan kita ya pada video kali ini, kita hanya membahas ya sekedar pembahasan pelajarannya ya setiap surah aja. Jadi tidak mempelajari lebih dalam ya apa itu ilmu tajwid. Mungkin pada video-video berikutnya kita akan membahas itu. Namun saya pada video kali ini akan membahas lebih khususnya yaitu pembahasan seputar surah dalam Al-Quran. Untuk mengawalinya dari 114 surah, saya akan mengawali surah Al-Fatihah. Di surah Al-Fatihah ini pelajaran yang dapat kita ambil dalam membaca Al-Fatihah adalah tebal dan tipisnya huruf. Tebal dan tipisnya huruf. Ini pelajaran yang pertama. Kenapa kita taruh yang pertama? Agar kita fokus ya. Fokus. Yang pertama, pelajarannya adalah bahwa Al-Fatihah ini terdiri dari berbagai macam huruf hijaiyah. Nah, maka tebal dan tipisnya huruf ini harus kita perhatikan, ya. Terutama pengucapan a, a'udzu, a. A dibaca dengan tipis, ya. Suaranya ke samping, ya. Kemudian menurun. A, bibirnya. A, i, u, tidak boleh o, a. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setiap huruf berharokat dhammah dimajukan bibirnya. Ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu bacanya ya. Kemudian bismillah. Perhatikan huruf ba. Ya, tidak boleh baca bi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hurufnya yang tipis. Ya, kemudian kita mulai alhamdulillah ya. Ayat pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al. Hati-hati ya, pelajaran yang kedua ini adalah di huruf la.
ya dari menyeret. Kebanyakan ketika kita tidak fokus di antara para imam ya ataupun para awam ya, teman-teman yang belum belajar cara membaca Al-Qur'an, ini salah membacanya. Membacanya bagaimana? Diseret bacanya. Alhamdu, alhamdu. Tidak seperti itu. Bacanya yang benar bagaimana? Alhamdu, al dilembutkan ya, setiap huruf yang sukun, tidak ditekan al. Tidak ya. Alhamdulillah, lillah, tidak lillah, tidak ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman bisa mengikuti ya ketika mendengarkan video ini, membaca Al-Qur'annya ya. Saya ulangi lagi ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Huruf ra seperti ini ya, makhrajnya kita pernah bahas ini pada video-video berikut sebelumnya ya, bahwa ya ra ini seperti ini lidahnya. Nah, langsung begini ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Jelaskan 3 huruf ketukannya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi ya. I, hati-hati nggak boleh bacanya tebel, nggak boleh, harus i tipiskan karena a huruf tipis, a i ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini ada huruf dhammah ketemu setelahnya huruf yang tipis. Jadi majukan bibirnya mu, kemudian tarik lagi mus. Nah, mus. Lihat saya bibirnya. Ihdinas siratal mustaqim. Gitu ya. Hati-hati ya. Nggak boleh mus, tapi mus. Nah, seperti itu. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ta, nggak boleh to, taqim, to. Nggak boleh to, ta. Taqim, qi. Qa-nya harus tebal. Dalam keadaan kasrah, fathah ataupun dhammah, qa, qi, qu harus tebal. Tidak boleh qa, ki. Karena kenapa kok dibaca tebal? Supaya tidak sama dengan ka. Kebanyakan ini dibaca dengan ka. Jadi bacanya bagaimana? Ki, mustaqim, mustaqim, nggak boleh mustaqim, mustaqi. Nah, tebalin, gitu ya. Ini kesalahan yang sering sekali terjadi ya di surah Al-Fatihah. Maka pelajaran inilah yang harus kita ambil agar kita berhati-hati, gitu ya. Saya baca lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Si tebal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lay sifat lin ya, lay ke atas, lay makhraj ya, tengah lidahnya naik ke atas ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini pelajaran berikutnya di surah Al-Fatihah. Apa itu? An'amta. Setiap nun sukun dan mim sukun ditaruh di hidung sedikit.
karena dia memiliki sifat bainiyah. Artinya apa? Tawassut, pertengahan, dibagi. Makhrajnya tidak sempurna, kemudian ditaruh di sifatnya di seperti ini. Ya, makhrajnya ditaruh, kemudian sifatnya. Jadi dibagi dia. Tidak boleh hanya di makhraj an, am, tidak boleh, harus taruh di hidung. Wa gunnatun makhrajuhal khaysyum. Ini dikatakan oleh Ibnul Jazari rahimahullah. Jadi bacanya seperti itu ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta. Tidak boleh an'amta di mulut. Karena kenapa? Tadi dibahas di awal bahwasanya tawallud ya. Jadi an'amta diseret bacanya, ini tidak boleh ya. An'amta siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, maghdubi ini pelajaran terakhir ya. Hati-hati di maghdubi. Kenapa? Karena maghdubi ini diapain? Diseret bacanya jadi maghdubi, jadi mantul malah. Ya, ini tidak boleh. Gha bukan huruf qalqalah. Gha bukan huruf qalqalah. Mag nggak boleh, tapi mag ditaruh di mana? Di tenggorokan kita, ya, paling atas di sini. Mag, ya, harus ada suara kayak orang ngorok. Mag gitu ya. Mag. Saya contohkan lagi. Ghairil maghdubi alaihim. Sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim. Gitu ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ingat tipis dan tebal. Wala ditipiskan, dha-nya tebal jadi walad. Tidak boleh walad. Nah, ini pelajaran yang pertama ya, bahwa hati-hati di tebal dan tipisnya di surah Al-Fatihah. Terutama di sini. Wala, hati-hati ya. Walad, tidak boleh walad. Kebanyakan bacanya wala, jadi wala ya. Kalau kita slow motion atau kita skat ya, maka la-nya akan terbunyi tebal. Tidak boleh tebal ya. Bunyinya harus tipis. Wala gitu ya. Tebal. Kalau nggak boleh kalau tipis ya, nggak boleh. Tebal. Waladdallin. Seperti itu ya. Coba kita akan bacakan dari awal sampai akhir surah Al-Fatihah. Simak dengan baik-baik ya teman-teman. Semoga dapat pelajaran ya dari apa yang kita baca bersama ini. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim.
Demikianlah pelajaran kita di surah Al-Fatihah ini ya. Fokus tebal dan tipisnya huruf. Dan hati-hati, ada beberapa huruf yang ketika dibaca harus difokuskan biar tidak diseret bacanya atau mantul atau disebut dengan tawaddud. Semoga bermanfaat ya dan bisa diambil pelajaran pada video kita kali ini. Dan insya Allah pada video berikutnya kita akan membahas selain surah Al-Fatihah ini masih banyak surah yang akan kita bahas. Ada 114 surah. Maka pada video berikutnya insya Allah kita akan bahas surah yang paling terakhir yaitu surah An-Nas. Terus ditonton dan jangan lupa untuk di-share video ini. Semoga bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada kaum muslimin yang lainnya. Barakallahu fikum jami'an. Kita kembali lagi.